Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Wanda Sefrima dengan nomor NIM 22100488201002. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Jadi, jangan lupa di like ya teman-teman, karena like teman-teman sangat berarti. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang masa pertumbuhan sastra Indonesia tahun 1900-an sampai 1945 tentang Balai Pustaka. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Pertama, sejarah Angkatan Balai Pustaka. Awal mula Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Pada tanggal 14 September 1908 melalui keputusan Gubernur Nemen dengan nama awal yaitu Komisi for the Inland School for Lecture, diketahui oleh Dr. G.I.G. Hazeu. Kemudian pada tahun 1917, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan kantor for the Lecture atau kantor bacaan rakyat, yaitu Balai Pustaka. Pada tahun 1930-an, Balai Pustaka telah menjelma menjadi sebuah penerbit besar. Selain Balai Pustaka, pada masa itu juga berkembang loh penerbit-penerbit swasta. Di sini kita akan membahas tujuan dibentuknya Balai Pustaka. Pertama, untuk kepentingan pribumi. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu Tinggi, dan bahasa Madura. Contohnya seperti bahasa yang kita pakai ini teman-teman. Itu juga termasuk, serta mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan penyaingan atau cabul dan dianggap memiliki misi politis atau liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Oke, selanjutnya ada tujuan lain juga teman-teman, kepentingan Belanda. Tujuannya tersebut adalah untuk meredam dan mengalihkan gejolak nasionalisme bangsa Indonesia lewat media tulisan yang tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda, dengan cara menerjemahkan hasil sastra Eropa. Hal ini bertujuan agar rakyat Indonesia buta akan informasi yang berkembang negaranya sendiri. Nah, di sini kita akan membahas siapa saja sih tokoh-tokoh angkatan Balai Pustaka. Ya, pertama, Nur Sultan Iskandar. Lahir di Maninjau tahun 1893. Hasil karyanya Salah Pilih atau dikarang dengan nama samaran Nur Sinah tahun 1928. Karena mertua pada tahun 1932. Hulu Barang Raja atau novel sejarah oleh Theo dipandang dengan terbaik. Selanjutnya, Kata Hendak Jadi Lembu dan Neraka Dunia pada tahun 1973. Salah satu karyanya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka adalah Kata Hendak Jadi Lembu pada tahun 1935 yang merupakan roman psikologi yang mengisahkan kemalasan seorang bangsawan Sunda tetapi memiliki keserakahan. Nah, di sini terdapat foto dari Nur Sultan Iskandar. Selanjutnya juga ada cover dari bukunya, yaitu Kata Hendak Jadi Lembu. Oke, selanjutnya Abdul Muiz. Beliau lahir di Minangkabau pada tahun 1886. Hasil karyanya Salasa Asuhan
pada tahun 1928. Selanjutnya Pertemuan Jodoh pada tahun 1933, Suropati pada tahun 1950, novel sejarah Robert Anak Suropati 1953, juga novel sejarah. Di sini juga ada foto dari Abdul Muiz. Selanjutnya Salah Asuhan, yaitu menjadi salah satu karya terbaik yang terbit di Balai Pustaka, teman-teman. Novel ini bercerita tentang pemuda Minangkabau yang berada di tengah pendidikan dan lingkungan yang menganut nilai-nilai dan sikap hidup orientasi Barat. Pendidikan Barat yang salah membuat dia tak bisa membaur dengan bangsanya, tapi tidak pula diterima oleh kaum Barat. Selanjutnya, Marah Rusli. Beliau lahir di Padang pada tanggal 7 Agustus 1989 dan meninggal di Bandung pada tanggal 17 Januari 1968. Karya-karyanya yaitu Siti Nurbaya pada tahun 1922 dengan subjudul Kasih Tak Sampai, Anak dan Kemenakan pada tahun 1956, Memang Jodoh Laharni 1952. Siti Nurbaya karya Marah Rusli adalah ciri dari angkatan Balai Pustaka. Novelnya sangat terkenal bahkan hingga saat ini. Novel ini menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsu terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu Siti Nurbaya harus menikah dengan Datuk Maringgi demi melunasi hutang-hutang sang ayah. Pasti teman-teman sudah tak asing dengan nama Siti Nurbaya, bukan? Selanjutnya ada Aman Datuk Majaindo. Beliau lahir di Solok pada tahun 1896. Karya-karyanya Sidul Anak Betawi, cerita anak-anak, anak desa, cerita anak-anak juga. Si Cebol Rindukan Bulan pada tahun 1934, Sebab Rapiah Tersesat pada tahun 1934. Maaf teman-teman, 1934. Karya yang terkenal adalah Sidul Anak Betawi yang menceritakan tentang kehidupan anak Betawi di tengah-tengah kota Jakarta. Novel ini juga diadaptasi menjadi sebuah series pada tahun 1994. Pasti teman-teman sudah tidak asing juga dengan karya ini, bukan? Sidul Anak Betawi, ada filmnya loh dulu. Selanjutnya Mirari Siregar. Beliau adalah seorang sastrawan yang mula-mula menulis novelnya Azab dan Sengsara dengan corak baru untuk ukuran zamannya ketika hikayat masih dominan. Beliau lahir di Sipiro, Tapanuli, Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 1896 dan meninggal di Kaliangat, Madura, tanggal 23 April 1940. Novel Azab dan Sengsara juga menjadi karya terkenal pada masa angkatan Balai Pustaka. Novel menceritakan tentang sepasang kasih, Hamidun dan Mariamin, yang tidak dibolehkan menikah dan menderita karena adanya kepercayaan adat. Ini ada foto dari Mirari Siregar dan juga novelnya. Selanjutnya ada Muhammad Qasim. Beliau lahir di Muara Sipomi, Sumatera Utara pada tahun 1886. Beliau berpendidikan sekolah guru hingga tahun 1935 menjadi guru sekolah rakyat. Karya-karyanya adalah kumpulan cerpen Teman Duduk 1936, novel Muda Teruna pada tahun 1922. Sini juga ada foto beliau dan juga cover dari novelnya Teman Duduk. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video singkat dari Wanda. Dan jangan lupa ya teman-teman, like dari teman-teman sangat berarti buat Wanda.
Dadah teman-teman.